Halo sahabat Selayun, balik lagi dengan saya, Selayun Channel. Saat ini kita akan membahas apakah P3K dapat THR dan gaji ke-13. Sebelum kita lanjut video, eh, mohon dukungannya, mohon bantuannya agar di like video ini, di subscribe, dan dibagikan ke teman-teman. Oke, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2024. Nah, sebelum kita lanjut ke video sebenarnya, di sini eh, kita akan benar-benar eh, menganalisa pasal atau PP nomor 14 tahun 2024 ini tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi ASN. Nah, ASN apakah P3K yang dapat THR dan gaji ke-13? Simak terus video ini sampai akhir. Sahabat Selayun, peraturan pemerintah ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024. Ini maksudnya tahun 2024 ini adalah PP-nya ya, PP tahun 2024. Peraturan pemerintahnya kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sekali lagi, ini memperhatikan kondisi keuangan negara. Bisa jadi keuangan di daerah tersebut, tapi kalau untuk THR itu secara keseluruhan atau nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR atau tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Nah, ini belum masuk pada pokok pembahasan atau materi apakah P3K sudah bisa mendapatkan THR atau gaji ke-13. Sekali lagi, simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Dikutip dari Melintas ID, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 tengah menjadi sorotan hangat. Sorotan hangat ini artinya P3K ini, teman-teman P3K yang diangkat atau tahap 1 itu masih tahap verifikasi. Jadi perbincangan di luar sana sangat liar. Apakah P3K yang tahap 1 dapat THR? Sekali lagi, tonton video ini sampai akhir agar bisa menjawab kepenasaran sahabat Selayun atau sahabat Selayun yang saat ini sudah ditetapkan sebagai ASN P3K. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, seperti biasa pemerintahan setiap tahunnya memberikan THR dan gaji ke-13 kepada pegawai aparatur sipil negara termasuk P3K atau PPPK. Dan dengan bulan Ramadan yang akan tiba pada Maret 2025 tahun ini, pertanyaan pun muncul ke teman-teman P3K yang sudah ditetapkan, apakah tenaga honorer yang lolos P3K tahap 1 berhak menerima
dua tunjangan tersebut. Dua tunjangan itu maksudnya THR itu tunjangan hari raya, kemudian gaji ke-13 itu sebagai eh, apresiasi pengabdian masa pengabdian di pergantian eh, semester. Ketentuan THR dan gaji ke-13 hingga saat ini belum ada aturan yang jelas. Ya, sekali lagi untuk THR teman-teman P3K belum ada peraturan yang jelas tentang THR dan gaji ke-13 untuk saat ini. Namun, panduan dapat mengacu pada kebijakan PP 14 tahun 2024 yang telah diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui peraturan pemerintah yang PP 14 tadi. Ya. Sebagai atau untuk diketahui, proses seleksi dan penetapan P3K tahap 1 itu tenaga honorer yang diangkat P3K yang berhasil lolos di tahap 1 saat ini, saat ini masih dalam proses pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, nomor induk pegawai. Nah, apakah bisa menerima tunjangan hari raya? Sekali lagi, simak videonya sampai akhir agar teman-teman paham atau tahu apakah saya seorang P3K itu sudah dapat THR apa belum. Ya. Nah, kita merujuk pada PP 14 2024 yang pasal 2-nya, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pasal 3-nya, aparatur negara sebagai yang dimaksud dengan pasal 2 terdiri dari atas PNS, calon PNS, P3K. Ini di bagian B ini ada P3K. Ini PP Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2004. Jika merujuk pada PP 14 2024, P3K PNS itu sudah termasuk yang berhak mendapatkan THR dan tunjangan ke-13. Tapi nanti dulu kita lihat video selanjutnya agar kita bisa paham. Dalam peraturan tersebut, pemberian THR didasarkan pada gaji yang diterima 1 bulan sebelum pencairan. Nah, menurut kalender 2025, Idul Fitri akan berlangsung pada Maret. Jika merujuk pada jadwal yang ditetapkan BKN, Badan Kepegawaian Negara, P3K tahap 1 baru menerima gaji pertama mereka pada bulan Maret. Nah, ini artinya kalau terima gaji pertama di bulan Maret, berarti P3K tidak menerima THR dong. Atau tidak menerima gaji ke-13. Nah, oleh karena itu, mereka tidak berhak mendapatkan THR dari anggaran ASN untuk tahun ini, tahun 2025. Tidak berhak. Tapi nanti dulu, mengingat THR dihitung berdasarkan gaji bulan Februari yang belum mereka terima. Nah,
Simak terus videonya sampai akhir agar bisa paham. Pembahasan ini belum kepada substansinya, apakah P3K itu akan mendapatkan THR dan gaji ke-13? Jawabannya ada di video ini. Disimak baik-baik. Namun kabar baiknya, para P3K tahap 1 tetap akan mendapatkan THR dan anggaran non-ASN. Nah, terjawab belum? Belum sepenuhnya. Jadi P3K tahap 1 itu tetap akan mendapatkan THR walaupun pengangkatannya itu di Februari dan gaji pertama itu masuk di Maret. Ada sebagian masuk di Februari awal. Nah, di PP 14 itu, anggaran yang dimaksud ini biasanya disediakan untuk tenaga kerja yang statusnya belum sepenuhnya ASN. Selain itu, P3K tahap 1 juga dipastikan akan menerima gaji ke-13 yang dijadwalkan Juni 2025. Itu ya. Jadi P3K tetap akan mendapatkan THR ya dan gaji ke-13 di Juni sebagai pergantian semester atau pergantian kalau guru itu pergantian ajaran baru. Ya. Sekali lagi, THR P3K tahap 1 itu akan mendapatkan THR-nya itu dari anggaran non-ASN yang sudah disediakan. Jadi tidak menggunakan sepenuhnya anggaran ASN. Yang dipakai itu adalah anggaran non-ASN untuk pegawai P3K di dalam PP tadi. Ya, sekali lagi, P3K tahap 1 juga dipastikan akan menerima gaji ke-13 yang akan dijalankan cair pada Juni 2025. Nah, kebijakan gaji ke-13 ini diberikan kepada ASN termasuk P3K sebagai bentuk apresiasi pemerintah menjelang tahun ajaran baru. Nah, ini ajaran baru. Besarannya dihitungkan berdasarkan gaji pokok yang diterima pada bulan Mei. Apabila teman-teman P3K menerima gajinya di Maret sebelum ada tunjangan, kemudian dan lain sebagainya, tetapi di bulan Mei akan ada remunerasi kenaikan gaji dari instansi tersebut, teman-teman P3K itulah yang akan gaji satu kali gaji itulah yang akan didapat sebagai istilahnya gaji ke-13. Dalam hal ini P3K tahap 1 yang resmi menerima gaji pada Maret akan berhak mendapatkan gaji ke-13 sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan ini sekali lagi merujuk pada PP 14 2024. Nah, meski P3K tahap 1 belum bisa mendapatkan THR dari anggaran ASN, pada Maret 2025 mereka tetap akan menerima THR dan dari anggaran non-ASN dan gaji ke-13 pada Juni mendatang. Ini klimaksnya itu ini video pada kali ini sesuai pembahasan. Apakah P3K pengangkatan tahap 1 mendapatkan THR dan juga mendapatkan tunjangan gaji ke-13? Jawabannya ya. Teman-teman P3K tidak perlu tahu anggaran dari mana, termasuk saya pun misalnya dapat THR, saya nggak perlu tahu namanya tunjangan hari raya, kemudian gaji ke-13. Itu tidak perlu tahu. Yang pastinya, teman-teman yang sudah ditetapkan sebagai P3K tahap 1 akan mendapatkan THR walaupun tidak dengan anggaran ASN, dipakainya adalah anggaran non-ASN yang dipakai untuk gaji ke-13 juga. Oke, jadi itu video singkat kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan simak terus video-video
edukasi dari kami, sahabat Selayun. Mudah-mudahan video kali ini memberikan pencerahan, memberikan jawaban yang selama ini, apakah saya P3K tahap 1 dapat THR? Jawabannya iya. Apakah saya yang sudah ditetapkan P3K tahap 1 dapat gaji ke-13? Jawabannya iya, tapi di Juni mendatang. Oke, sekian dulu video dari saya. Dukung terus kami dengan men-share video-video kami, dengan mengklik tombol subscribe agar sahabat Selayun tidak pernah ketinggalan dari berita yang kami update. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Selayun.